Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasang resleting untuk resleting yang sebatas pinggang. Nanti ini resletingnya dipotong. Kalau teman-teman yang punya resleting dengan ukuran yang pas bisa langsung dipakai tanpa dipotong. Kita pertemukan garis tengah mukanya seperti ini. Dari bawah kita jahit sekitar 2-3 cm. Untuk yang resletingnya 25 cm bisa diukur. Bagian yang tidak terjahit diukur 23-24 cm dari atas lingkar kerung leher. Seperti tadi yang saya bilang, untuk resleting yang dipotong seperti saya ini dijahitnya 2-3 cm dari garis pinggang yang ini. Baik, kita akan mulai. Bagian sini kita jahit bolak-balik ya, supaya nanti agak kuat hasil jahitannya. Nah, sudah seperti ini jahitannya. Lalu kampuhnya kita buka seperti ini. Kemudian ini kita setrika supaya rapi sesuai dengan batas rader. Lalu kita ambil resletingnya. Ingat, hati-hati dengan posisi resletingnya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terbalik maupun terpuntal-puntal. Nanti posisinya seperti ini. Nah, begini ya posisinya. Lalu kita akan pasang satu persatu jerijinya resleting. Pertama, helai yang ini kita pasang begini. Bagian batas resleting ini kita letakkan lebih rendah sekitar 2 mm dari batas pola kerung lehernya. Nah, ini batas pola kerung leher saya yang sudah saya kasih jarum pentul ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangi jarum pentul di sekitaran resleting sesuai dengan garis tadi yang sudah kita setrika. Nah, setelah seperti ini, sisi sebelahnya lagi. Cara pemasangannya juga sama, helai yang ini juga sama. Batas resletingnya sekitar 2 mm dari batas pola kerung leher. Nah, ini saya kasih jarum pentul dulu supaya gampang menerka-nerka bawahnya. Lalu kita pasang. Nah, setelah ini untuk pemula sekali supaya nanti resletingnya tepat posisinya, lebih baik kita jahit jelujur dulu. Jadi kita siapkan jarum dan benang, kita jahit jelujur di sekitaran resleting. Kalau yang sudah terbiasa memasang resleting tidak perlu seperti ini, tapi untuk yang baru pertama kali diperlukan langkah seperti ini supaya resletingnya bisa langsung pas, tidak perlu dedel berulang kali. Sudah kita jahit jelujur, sudah nempel jelujurannya, baru ini kita akan mulai dengan jahit mesin. Ganti sepatu mesin jahit kita dengan sepatu khusus resleting Jepang. Seperti ini, ada lajurnya 2. Nanti gigi resletingnya akan kita masukkan di sini ketika menjahit. Jadi seperti semacam sudah ada alurnya sehingga lebih mudah memasangnya. Yang ini kita mulai dari helai yang ini, kita masukkan ke sini seperti ini. Nah, begini. Nah, kira-kira sudah pas seperti ini baru kita mulai menjahit. Nah, ini karena sudah ada alur dan jalurnya, kita jadi lebih mudah dan resletingnya juga sudah dijahit tangan. Jadi kita juga jadi lebih gampang ketika memasangnya. 1 cm dari batas sambungan kain, kita hentikan jahitannya. Jadi kalau resleting Jepang ini jahitnya nggak sampai bawah, jadi kira-kira minimal 1 cm dari sambungan kain pola depan tadi. Nah, yang terakhir ini kita jahit bolak-balik supaya kuat. Sudah, ini terjahit. Lalu sisi sebelahnya lagi kita lanjutkan untuk memasukkannya ke alur sebelahnya. Cara menjahitnya sama, kita masukkan dulu. Lalu kita mulai menjahit. Sama juga 1 cm dari batas sambungan kain, kita jahit bolak-balik untuk mengakhiri jahitan. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Kita coba dulu, kita naikkan ini kepala reednya ke arah atas seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, begini. Kita cek apakah posisinya sama rata, tidak berkerut.
Nah, ini bagian dalam sudah oke, kemudian bagian depannya juga oke, sudah oke seperti ini, baru kita lepas jelujuran tali-talinya yang tadi, jelujuran benang maksud saya yang tadi kita pakai untuk melekatkan reed slitting. Nah, sudah jadi seperti ini. Dan untuk reed slitting yang perlu dipotong, kita akan beri jahitan penguat dulu di bagian bawahnya ini. Sebenarnya kalau langsung dipotong pun nggak masalah, cuma kalau ada jahitan penguat, reed slittingnya jadi lebih kuat. Karena kan tidak ada penahannya, kecuali kalau reed slitting GKK ya, dia ada besi, semacam besi penahannya, tinggal digeser-geser. Kalau reed slitting biasa tidak ada, yang selain merek GKK. Ini kita paskan di tengahnya, baru kita jahit tangan ke bawah jari-jari reed slittingnya, tapi jangan sampai tembus ke bagian depan baju atau ke bagian depan kainnya. Nah, di sini tidak boleh tembus ke sini. Nah, ini ya. Lalu ini melekatnya di sini, sekitar di kampuhnya. Kita beri jahitan mengelilingi gerigi reed slitting kira-kira 4-5 kali putaran. Ini baru 1, baru 2, kita ulangi lagi melakukan hal yang sama sampai 4 atau 5 kali lilitan benang seperti ini. Setelah itu kita akan menjahit veston, menjadikan benang ini jadi satu. Jadi caranya seperti ini, kita tusukkan dari arah bawah melampaui lilitan benang tadi, baru kita lilitkan benang ini ke sini, jadi sama seperti tusuk flanel. Lakukan hingga seluruh benang lilitan terbungkus dengan tusuk veston atau tusuk flanel ini. Beberapa kali hingga penuh. Nah, sudah seperti ini, kemudian di akhir kita matikan jahitannya. Nah, ini sudah selesai, kita matikan. Nah, jadi kalau ada jahitan penguat gini, jadi kita tidak perlu khawatir kedua jeri-jeri slittingnya terbuka setelah dipotong. Nah, lalu ini baru kita potong reed slittingnya. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Nah, begini, lalu ini perlu disetrika lagi bagian yang ada reed slittingnya supaya rapi. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini penguatnya tadi. Baik, lalu untuk kampuh-kampuhnya, kiri dan kanan kita akan menggunakan kampuh jahit kecil atau jahit tepi seperti ini. Jika teman-teman ingin diobras, boleh diobras. Jika ingin memakai sepatu kelim juga boleh. Untuk yang tidak punya mesin obras, bisa menggunakan kampuh jenis ini. Kita setrika dulu supaya gampang. Ini sudah kita setrika. Lalu kita lipat kecil seperti ini, dan kemudian kita jahit. Lakukan secara perlahan saja. Memang agak susah, tapi asal kita melakukannya dengan perlahan dan hati-hati, hasilnya akan lebih baik daripada kita menggunakan mesin obras. Nah, seperti ini kita jahit perlahan. Kita lipat yang belum terlipat. Lalu kita jahit. Nah, kemudian kita jahit sampai selesai bagian tepinya terjahit. Nah, seperti ini penampakannya. Jangan lupa untuk sering-sering disetrika supaya hasilnya rapi dan halus.